Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Adzan zuhur baru saja berkumandang. Saat ini saya sedang berada di lahan dalam rangka untuk penanganan gulma. Seperti yang terlihat di kamera ya, bahwa lahan ini itu sebenarnya beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu yang lalu itu sudah kita siangi. Akan tetapi beberapa gulma yang kecil-kecil sudah mulai nampak tumbuh lagi. Kemudian yang pada bagian saluran air ini ya, gulmanya luar biasa ya, gulmanya luar biasa, sangat lebat sekali. Ini adalah saluran air sampai sana, saluran air ini gulmanya luar biasa. Oleh karena itu tanaman itu perlu dirawat ya. Maka dari itu untuk penanganan gulma ini kita menggunakan cara yang lebih artinya lebih cepat, yaitu dengan cara disemprot ya. Untuk ya, kita semprot gulma yang ada di saluran air, kita semprot semacam itu merata dalam rangka untuk menekan biaya ya, untuk menekan biaya dalam penanggulangan dari gulma itu sendiri ya. Nah, itu kita semprot tipis. Untuk sprayernya pun ya, dalam menyemprot lahan ya, lahan terutama yang sudah ada tanaman berdaun semacam ini, sprayernya pun diatur sedemikian rupa agar tidak begitu melebar ya. Yang terkena itu hanya titik dari saluran air saja ya, yang terkena adalah saluran titik air saja, dan menyemprotnya itu tidak terlalu tinggi, artinya tidak ada cipratan air yang ke kanan ataupun ke kiri. Itu langsung ditujukan kepada gulma yang ada di lahan. Karena kalau lahan yang semacam ini kita siangi manual ya, manual sampai atas itu kemarin, sekali penyiangan itu paling enggak kurang lebih habis sekitar 1.500.000 ya, 1.500.000 itu untuk penyiangan manual. Kalau menggunakan metode semprot semacam ini, terutama yang pada bagian saluran air, maka kita akan menekan biaya yang cukup ringan. Kita beli obat, dan kemudian yang kedua adalah biaya dari tenaga itu sendiri. Insya Allah lebih efektif ya. Barangkali kalau lahannya itu tidak terlalu luas ya, mau disiangi menggunakan manual pun tidak masalah ya. Karena tentu biaya yang dikeluarkan tidak begitu terasa banyak. Namun ketika kemarin berarti kurang lebih lahan yang 2 hektar itu kita siangi manual ya, yang berada di tengah-tengah ini kita siangi manual, berarti sudah melakukan penyiangan kurang lebih sekitar 3 kali satu lahan. Untuk penyiangan itu kurang lebih membutuhkan biaya 1.500.000. Maka biaya yang sudah dikeluarkan untuk proses penyiangan gulma ya, gulma yang ini yang di tengah-tengah tanaman ini kemarin sudah kurang lebih menghabiskan biaya sekitar 9 juta rupiah. Padahal ini gulmanya masih tetap tumbuh semacam ini. Berarti nanti sampai masa dorman itu kurang lebih biaya yang dibutuhkan ya, penyiangan mungkin barangkali sekitar 1 atau 2 kali lagi yang 1 atau 2 kali lagi berarti kurang lebih membutuhkan biaya sekitar 6 juta rupiah lagi.
total untuk penyiangan lahan sekitar 2 hektar untuk sekali musim ya, itu berarti dibutuhkan biaya kurang lebih sekitar 15 juta rupiah. Lumayan kawan ya, lumayan. Nah, oleh karena itu untuk sedikit menekan biaya ya, maka ini yang ada di saluran air ini kita semprot ya menggunakan herbisida. Tetapi yang tengah-tengah semacam ini, yang tumbuh di tengah-tengah semacam ini, karena porangnya sudah tumbuh daun semacam ini, sudah tumbuh daun, maka proses penyiangannya pun adalah menggunakan penyiangan manual ya. Penyiangan manual semacam ini kita cabut satu persatu, dicabut satu per satu. Nah, ini adalah cara untuk optimalkan biaya atau untuk menekan biaya dari perawatan tanaman porang itu sendiri. Kita memang menggunakan cara yaitu disemprot menggunakan herbisida pada bagian saluran airnya. Ya, kalau sampai atas ini, sampai atas sana ini luar biasa banyak. Yang atas pun padahal kemarin pun baru kita siangi, tapi gulmanya sudah begitu nampak lagi yang ada di tengah-tengah. Nah, karena gulma itu sendiri bagi tanaman adalah bisa mengurangi hasil panen ya, bisa mengurangi hasil panen. Asumsinya begini, contoh misalnya ya, di area sini ya, ini kalau diibaratkan sebagai manusia, di area sini itu adalah ada sepiring nasi ya, sepiring nasi. Ketika dimakan oleh tanaman satu atau orang satu, nasi sepiring, maka akan terasa kenyang. Tetapi kalau dimakan ini ada orang dua, orang ketiga ya, terus orang keempat, orang kelima, orang keenam, maka bisa dikatakan satu piring itu dibagi menjadi 6 orang. Maka hal tersebut mengakibatkan nutrisi atau asupan yang diterima oleh tanaman itu berkurang, sehingga mengakibatkan penurunan dari pertumbuhan tanaman itu sendiri. Otomatis kalau kita tanamnya porang, maka pertumbuhan porang akan terganggu atau berkurang. Contoh misalnya seharusnya untuk ini batang pertama ya, batang pertama, terus batang keduanya sebesar ini, ketika gulmanya lebat sekali bisa saja hanya pertumbuhan batang itu hanya 2 kali lipat dari batang awal semacam ini. Padahal kalau yang ini pertumbuhan dari tanaman, ini batang pertama sebesar sedotan, kalau yang ini adalah sebesar kurang lebih jari manis. Ini pertumbuhannya tunas yaitu kurang lebih 4-5 kali lipat dari batang pertama. Nah, ini di sana pun kalau dilihat merata, hampir merata ya, pertumbuhannya cukup bagus. Padahal lahan ini dulu ditanami adalah menggunakan bibit katak kecil ya, kurang 350 sampai 450 biji per kilogramnya. Tapi sampai usia ini 3 bulan, ini pertumbuhannya sudah cukup bagus. Beberapa juga sudah mulai tumbuh tunas ketiga. Nah, demikian dulu kawan ya, ini adalah cara kami dalam penanganan gulma dalam rangka untuk menekan biaya ya, menekan biaya dari penyiangan gulma itu sendiri. Asalkan kita semprotnya itu rendah ya, kita nyemprotnya rendah, tidak terlalu merebar ya. Itu semburan dari spray herbisida insya Allah aman bagi tanaman yang ada di kanan kiri saluran air ini. Demikian kawan, terima kasih. Setelah ini kita istirahat terlebih dahulu karena azan zuhur baru saja berkumandang. Nanti untuk pekerjaan kita lanjutkan setelah menunaikan sholat zuhur. Ini untuk pekerja walaupun sudah zuhur belum selesai, barangkali menghabiskan satu tangki dulu, satu tangkinya biar dihabiskan. Kalau sudah habis nanti insya Allah setelah ini baru istirahat.
ya. Yang di sana juga belum selesai untuk satu tangkinya. Demikian dulu kawan, terima kasih untuk like, subscribe, dan juga share dari video-video yang ada di channel ini. Semoga saja video-video yang ada di dalam channel ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.